Halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini eh, makin seru kayak ya kalau kita mengamati soal Pilpres ini. Terutama siapa berpasangan dengan siapa. Sampai sekarang saya kira semua belum ada kejelasan. Dan kabar terbaru yang menarik ini, P3 itu memberikan semacam sinyal gitu bahwa ya mereka bisa aja membatalkan koalisi dengan PDIP kalau Sandiaga Uno tidak jadi diusung jadi calon wakil presidennya begitu ya. Padahal kan kita ingat sebelumnya ketua umumnya menyatakan Pak Mardiono, Muhammad Mardiono menyatakan sudah 99 sudah 99% bakal jadi cawapresnya Ganjar gitu. Sementara ternyata Ganjar kemarin malah ketemu dengan ibunya Gus Yakul dan sebagainya gitu ya. Itu saya kira menarik untuk kita perbincangkan itu. Tapi sebelum ngomongin itu, Bung Rocky, ada perkembangan terbaru yang menarik di Kejaksaan Agung ya. Kemarin itu ada dua peristiwa di Kejaksaan yang menarik. Lutfi, mantan Mendak Lutfi dipanggil lagi, diperiksa lagi 8 jam lebih, hampir 9 jam. Ini kalau kaitannya dengan minyak goreng. Tapi ada yang juga yang mengejutkan itu adalah mantan Dirjen Minerba yang juga pernah menjadi pejabat Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Jamaluddin, dijadikan tersangka ini dalam kasus tambang nih ya. Dan kita kalau nggak salah Ridwan ini dulu salah satu andalannya Pak Luhut ya di kantor Menko Marinvest ya Bung Rocky ya. Ya, kita tahu politik Indonesia itu diatur tidak berdasarkan meritokrasi, tapi berdasarkan prinsip patron Klien. klien. Hmm. Dan memang kalau kita pakai analisis patron klien, ya Pak Luhut merekrut orang-orang yang bisa jadi klien sebetulnya dalam pengertian kontrol kontrol kebijakan itu. Tentu Pak Jamaludin yang barusan ditahan itu punya kapasitas tuh. Tetapi orang akan lihat kapasitas beliau ada di dalam tutorisasi Pak Luhut. Jadi yang disebut ini orang LBP, ini orang JK, ini orang Mega segala macam. Akhirnya itu yang langsung kan. Orang siapa dia? Karena kita nggak bisa lagi melihat politik secara lebih lebih Benar. lebih, lebih transparan tuh. Akhirnya orang melihat dia di backup oleh siapa, yang ini musuhnya siapa tuh, Aha. koalisinya dia dengan siapa itu. Jadi poin itu yang akhirnya dilihat orang. Sehingga kalau seseorang ditangkap oleh kejaksaan, orang akan lihat ini orang siapa yang ditangkap kejaksaan. Jaksa itu orang siapa ya. Jadi kalau kalau secara kasar kita bilang berarti Megawati memakai kejaksaan untuk memberi sinyal bahwa dia masih berkuasa, uh, berlawanan dengan kemampuan Pak Luhut misalnya. Ini analisis begitu jadinya kan. Walaupun kita tahu bahwa memang ada kasus di situ tuh. Jadi Ya. kita nggak mungkin lagi hilangkan itu karena udah jadi semacam pretext. Seseorang ditangkap karena korupsi, oke, kapan dia diproses? Tunggu orang siapa dia. Seseorang dikeluarkan sprindiknya, nanti dicegah lagi oleh pimpinannya. Tunggu dulu sprindiknya, bentar lagi nih, ada nego dulu tuh. Jadi semua hal yang sifatnya korupsi dinegosiasi secara dengan mengukur waktu dan dengan mengukur siapa yang akan bela atau siapa yang akan protek. Itu buruknya tuh. Semua agenda korupsi kita itu terhalang justru oleh pertimbangan politik. Ya, 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 ya. Dan itu yang sangat disayangkan ya kita. Tapi kita ada posisi ini kita selalu menegaskan ya Bung Rocky mesti dipisahkan antara politik dengan korupsi itu ya. Jadi kalau korupsi ya itu urusannya masalah hukum. Sementara kalau politik harusnya tidak dikait-kaitkan dengan masalah hukum gitu ya. Jadi jangan juga kemudian orang yang ditangkap karena korupsi dia berlindung di bawah ini kan karena masalah politik sehingga saya ditangkap gitu. Iya itu banyak hal yang begitu kan. Lalu minta semacam pemaafan karena ini Ya. soal politik. Ya enggak, yuk ditangkap bahkan tertangkap tangan, digeledah harta lu berlebih itu ya karena lu rakus, karena tamak, karena ingin mencelakakan rakyat kan. Koruptor itu intinya adalah dia udah cukup kebutuhannya, tapi dia masih mau merampok dan masih Hmm. merampas hak rakyat. Kan Hmm. itu datang dari ketamakan sebetulnya. Jadi moral semacam itu yang merusak kehidupan bernegara atau merusak kehidupan komunitas. Jadi sekali lagi kita ingin terangkan bahwa kasak kusuk semua kasus itu di belakangnya ada desain-desain kekuasaan tuh. Jadi dasarnya itu. Dan pada pihak yang lain, mereka yang seolah-olah berlindung di bawah isu politik itu mau menyelamatkan diri dari moral yang buruk yang pada dasarnya dia adalah koruptor kan.
Jadi pastikan dulu dia koruptor, udah moralnya buruk itu soal etika. Dia menghadapi tuntutan hukum, udah itu selesai sebagai tuntutan hukum tuh. Jadi jangan dimanipulasi, ya ini karena saya dibully, saya di segala macam itu disingkirkan karena persaingan. Enggak, karena Anda memang adalah rakus, itu aja dasarnya. Yes, oke, clear ya. Sampai di sini positioning kita ya jelas ya. Ini positioning Yes. kita. Tapi positioning hukumnya nanti mereka seperti apa, negosiasi politiknya seperti apa, itu di luar kapasitas kita. Itu yang akan orang lihat nanti, terutama para pengamat asing. Apakah penyelesaian hukum itu tidak dihasilkan karena transaksi? Dan kalau ditemukan bahwa itu betul-betul penyelesaian hukum, orang akan anggap oke, Indonesia betul-betul bermutu. Tetapi udah ada semacam patokan di luar negeri bahwa Indonesia itu nggak mampu memberantas korupsi. Karena itu barusan seminggu lalu tuh indeks korupsi kita turun lagi tuh. Bahwa Indonesia negara terkorup, bahkan udah disebut begitu tuh. Jadi poin-poin ini yang akan kita tagih nanti pada Presiden Jokowi. Kenapa di era Pak Jokowi korupsi itu kok nggak bisa diberantas? Padahal Pak Jokowi sendiri yang bilang kami akan atau saya akan dengan memimpin memberantas korupsi yang berdiri paling depan. Ternyata nggak terjadi itu. Jadi kita tetap punya hak untuk mengkritik kebijakan yang di dalamnya dimungkinkan orang korupsi. Jadi kalau kita pakai istilah yang lebih akademis, state induced corruption itu. Jadi korupsi yang memang diberi kesempatan oleh kebijakan negara kan itu yang terjadi itu. Jadi ketamakan seseorang koruptor itu bertemu dengan kebijakan yang permisif terhadap perilaku pidana korupsi itu kan, karena kedudukan dia sebagai pejabat. Jadi sekali lagi berat betul menghadapi problem bangsa ini, dan itu yang akan dihadapi nanti oleh siapapun yang jadi presiden. Di minggu pertama dia akan ditagih kasus-kasus ini udah selesai belum, kasus HAM bagaimana nyelesainya yang sampai sekarang nggak jelas tuh, kasus korupsi bagaimana menyelesaikannya, kasus hutang bagaimana menyelesaikannya. Jadi justru kita mesti membayangkan bahwa presiden berikutnya itu beban di minggu pertama, apalagi 100 hari, itu bisa membuat dia jatuh lagi setelah terpilih. Ya, oke. Sekarang kita tinggalkan soal korupsinya dulu dan kita balik ke topik lagi. Topik soal pencapresan ya, pencapresan dan pencawapresan. Ini sinyal pertama muncul bahwa kemungkinan P3 akan menarik diri dari koalisi dengan PDIP itu sampaikan Arsul Sani ya. Tetapi ini wakil ketua MPR ya, Arsul Sani ini. Tapi dia menyatakan belakangan ketika ini heboh, dia menyatakan bahwa ini pemikiran saya. Tapi saya meyakini bahwa ya, memang ada kegalauan saya kira bagi P3 ini, karena P3 ini kan termasuk dari paling cepat gitu memutuskan bergabung dengan Ganjar Pranowo. Sementara tiba-tiba Pak Jokowi sekarang lebih cenderung ke Pak Prabowo kan. Inilah ini kan dari awal juga kita bisa deteksi ngapain sih Sandi pergi ke P3 itu udah agak kacau gitu. Kan sinyal pertama adalah bahwa P3 itu didesain untuk konstituen Islam tuh. Tentu Sandi dengan sendirinya sebagai individu datang dari tradisi yang sama sebagai Muslim. Tetapi yang menonjol pada Sandi bukan karena keislamannya secara sosiologis, tetapi karena keuangannya, jadi kemampuan modalnya tuh. Tetapi tentu Sandi punya semacam ambisi bahwa dia harus punya kendaraan politik, karena Sandi udah pernah ketagihan politik dalam 2-3 tahun atau ya sejak 2014 lah kira-kira begitu kan. Nah ini yang merepotkan kita. Lalu P3 melihat peluang itu, sodorkan Sandi pada PDIP karena PDIP perlu uang, kira-kira begitu. Itu juga kan semacam ya menghina juga bahwa seolah-olah PDIP hanya butuh uang tuh. Dan kalau itu terjadi akan jadi kekacauan ideologis karena Sandi tidak datang dari perspektif Soekarnoisme. Sandi adalah seorang neoliberal yang memang ya kita minta aja Sandi teruskan aja, karena Anda sebagai pengusaha prinsip Anda adalah akumulasi itu bagus. Tapi PDIP prinsipnya adalah distribusi. Jadi paradigma ekonomi pasti bertabrakan. Kalau Sandi jadi pejabat wakil presiden misalnya, pasti tidak akan mengadopsi seluruh pikiran Bung Karno, karena Bung Karno itu justru anti kapitalisme itu kan, itu intinya. Sementara Sandi ada di dalam wilayah promosi kapital. Jadi agak konyol dari segi analisis kalau akhirnya P3 menyodorkan Sandi ke PDIP itu kayak menyilangkan antara pohon jambu dengan rumput gajah, itu nggak bisa ketemu tuh karena DNA-nya berbeda gitu. Jadi itu yang terjadi, dan itu juga berlangsung di dalam banyak transaksi politik, dipaksakan hanya karena kepentingan transaksi jangka pendek. Itu buruknya tuh. Harusnya koalisi itu dasarnya adalah kesamaan ideologi dan cara pandang visioner yang
bisa menyatu di ujung. Nah, Sandi dengan PDIP dari segi apapun itu nggak cocok. Ya, ya. Dan saya kira ini ada kaitannya dengan perbincangan kita kemarin ya, ketika edisinya akhirnya edisi NU ya, karena bagaimanapun juga ini para calon presiden ini kan bagaimanapun juga pasti pertimbangan mereka itu soal elektabilitas gitu ya. Dan kalau kita bicara soal elektabilitas itu kan juga soal populasi, dan populasi diambil yang paling genuine. Ya kalau NU gitu, ya memang Sandi nggak masuk, Erick Thohir juga nggak masuk kan di situ. Itu yang kita sebut sebagai perjudian yang di ujungnya kita tahu akan berantakan tuh. Karena bandarnya tahu ini para penjudi kita akruk aja dulu uangnya kan. Kan Erick Thohir berjudi sebetulnya dengan NU, demikian juga Sandi itu masuk dalam wilayah yang sebetulnya ya semua orang tahu ini kan cuma mau membeli suara tuh. Sementara NU terlatih untuk menapis, jadi masukin dulu, nanti kita kunci kan. Kira-kira begitu tuh. Itu semacam ya kita tahu lah gimmick semacam itu. Dan NU berhak demikian. Karena NU juga punya otonomi, punya pride. Masa NU dikendalikan oleh kapital? Jadi ini semacam ya kucing-kucingan yang akhirnya ya tikusnya nggak ketangkap akhirnya karena di antara kucing sendiri yang ya, meraung-raung. Nah kita mau balik pada soal tadi. NU tetap dia adalah faktor dalam politik dan orang-orang NU merasa bahwa kami punya kader, kenapa mesti outsource dari luar kan? Kan itu juga mestinya dipikirkan oleh Sandi atau Erick Thohir bahwa ya Anda punya uang, Anda bisa beli segala macam, Anda bisa kirim motor listrik ke semua pesantren, tetapi ada hal yang mesti kalian hargai. NU itu punya otonomi itu dan NU itu ada dalam tradisi untuk mendalilkan bahwa Nahdlatul Ulamaan itu tidak mungkin dihentikan atau ditukar tambah dengan sejumlah amplop. Kan pragmatisme itu juga mesti mereka pahami. Tetapi karena ketagihan kekuasaan, Erik maupun Sandi berlomba-lomba untuk masuk dan ya membail out atau membeli suara NU. Itu nggak bagus sebetulnya. Dan itu yang menerangkan yang kemarin kita bahas bahwa NU berhak untuk mencalonkan mempengaruhi politik dengan calon-calon wakil presidennya. Itu ada Yeni Wahid di situ, ada Gus Yakut di situ, ada Caimin di situ kan. Jadi ini persaingan semacam ini justru yang mesti diputuskan di dalam wilayah NU sendiri. Jadi dengan kata lain kita mau katakan bahwa udah Erick Thohir udah tersingkir dari NU dan demikian juga Sandi itu NU kembali pada kitohnya itu bahwa kita punya kader kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Dan saya kira tapi kita bisa baca lain juga ya kalau kemudian kenapa Sandi tidak masuk kalkulasi dari Ibu Megawati ini berkaitan dengan hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, karena bagaimanapun Erik dan Sandi ini kan orang melihatnya itu adalah golden boy-nya dari Pak Jokowi begitu. Ya. Jadi memang akhirnya Jokowi kan kalau kita bisa bayangkan kira-kira setahun 2 tahun lalu pasti di kepala Pak Jokowi biarin aja dah, Erik dan Sandi kan punya uang jadi bisa disuruh-suruh kemana-mana juga tuh. Itu juga nggak disadari oleh Erik dan Sandi itu bahwa mereka itu dilihat oleh Pak Jokowi sebagai player politik itu sekedar sebagai sumber uang dan gagal sebetulnya karena kita mau mengintip Pak Jokowi di ujung kecemasannya dia akan cari seseorang yang memang betul-betul berakar supaya bisa mengamankan posisi dia tuh. Jadi itu yang mestinya kita bayangkan. Nah kalau misalnya Pak Jokowi bilang ya memang kalau NU ya saya kira ya Menteri Agama saya yang saya kenal wataknya tuh dan satu waktu misalnya tiba-tiba Menteri Agama ketemu Ganjar itu bukan sesuatu yang mengherankan kalau akhirnya Ibu Mega menetapkan. Kan sinyalnya udah ada tuh bahwa ketua NU itu dan adiknya yang ada Menteri Agama bertemu dengan ibunda mereka bertemu dengan Ganjar. Itu kan sinyal yang kuat. Yang kita sebut itu sinyal kultural, ikatan afinitas kultural itu lebih kuat daripada ikatan Erick Thohir bagi-bagi amplop ke semua pesantren atau Sandi lakukan hal yang sama. Itu nggak ada gunanya tuh. Bagi NU itu semacam tradisi bahwa sowan itu artinya pada tokoh itu, bukan bawa materi itu belakangan. Jadi kelegaan NU untuk menerima seseorang kalau betul-betul dilakukan secara kultural. Nah Ganjar tentu paham itu, walaupun orang ya Ganjar memang memanfaatkan momentum, tetapi reaksi dari teman-teman NU kira-kira positif tuh bahwa oke, Ganjar paham itu. Jadi bukan kirim amplop, tapi kirim hati pada NU. Ya, ya.
Tetapi saya kira kan posisi orang seperti Erik dan Sandi ini kan mereka ini masih dari sisi usia masih relatif muda, mereka punya potensi maksud saya mereka sebenarnya kalau toh sekarang ini tidak masuk, mereka bisa membangun kalau serius masuk ke dunia politik bisa membangun basis sejak sekarang nih, masih ada waktu nih 5 tahun ke depan gitu Bung Rocky. Nah, itu yang saya mau usulkan sebetulnya. Sandi dan Erik bikin aja partai politik yang betul-betul ideologinya adalah kapitalisme. Kan gampang kan. Supaya betul-betul orang lihat, oke, ini Indonesia mungkin diarahkan ke arah libertarian bahkan itu. Bahwa sistem pajak di dalam, misalnya partai Sandi dan Erick Thohir itu betul-betul dari awal mengatakan bahwa kami tidak ingin korporasi dipajakin karena itu akan membuat insentif untuk kreativitas hilang di kalangan entrepreneur. Jadi adopsi aja cara berpikir Partai Republik di Amerika misalnya itu. Dan itu lebih fair karena wilayah-wilayah yang lebih sosialistis itu udah diambil oleh PDIP, diambil oleh yang bagian sosialistis yang berbasis agama ada pada PKS yang bahkan pakai ide keadilan, partai keadilan dan kesejahteraan kan dasarnya begitu kan. Yang masih kosong memang adalah partai-partai yang seharusnya juga mengucapkan satu visi ideologi yang memang pernah ada di Indonesia tuh, yaitu liberal, kapital segala macam. Tapi liberal yang versi Eropa ya. Di Amerika liberal itu justru sosialistis tuh. Di Eropa liberal itu sangat kapitalistis tuh. Jadi harusnya itu yang dilakukan. Jadi saya dorong ada partai baru nanti dengan ideologi yang kuat. Sehingga nggak mungkin partai itu berkoalisi dengan PDIP. Kan PDIP wong cili, sementara Sandi itu adalah elit itu. Ya, dan saya kira orang seperti Sandi dan Erik potensial di sini ya kalau serius menggarapnya. Iya, potensial. Jadi bikin aja dari sekarang ke 2029 itu bisa berlangsung kok. Sama seperti saya perhatikan partai siapa namanya nih Perindo segala macam itu kan, yang memang terlihat bahwa itu kapitalistis tuh, walaupun ada slogan kerakyatan, tetapi kan yang beredar di situ adalah kekuatan modal tuh. Jadi betul juga Pak siapa yang punya itu Pak Haritanu itu melihat potensi bahwa banyak juga kelas menengah yang merasa udah titipkan aja aspirasi pada Perindo karena Perindo secara dari awal itu lebih jelas itu bahwa dia memakai kemampuan finansial dari perusahaan-perusahaan MNC Group ini untuk menghasilkan atau untuk menagih atau apa namanya itu ya memperoleh opini publik kan itu lebih real dan lebih jujur sebetulnya itu. Nah, atau Erick Thohir dan Sandi bergabung aja sama Perindo supaya Perindo betul-betul jadi partai kapitalis kan dasarnya begitu kan. Kan itu nggak ada salahnya juga supaya ada persaingan ideologi. Ada yang sangat kanan, ada yang sangat kiri, dan ada yang di tengah. Tuh. Golkar misalnya bisa ambil posisi tengah sebagai partai tengah atau partai yang memilih jalan tengah, the third way kan. Itu lebih enak tuh. Jadi komposisi spektrum politik kita makin lama makin efisien. Yes, oke, mantap. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan untuk supaya kuliahnya panjang 0% syaratnya ya. Kalau percuma kalau nggak 0% gitu ya. Nah, semua partai itu justru harus mendukung ini. Paling nggak 2029 nanti 0% kan tuh threshold presiden. Oke, thank you Bung Rocky. Ya.